langsung ketika itu semester 5 cari info beasiswa, terus pas lulus S1 udah berarti paham lah ya. Lulus S1 itu langsung daftar. Nah, Langsung itu sempat daftar. gagal. Gagalnya Sempat justru di wawancara. Karena aku nggak pernah lihat, cuman pernah lihat orang sekali, terus nyoba itu, gagal. Oh, berarti nggak sekali sih man? Nggak sekali, 2 kali. Iya. Nah, nyoba yang selanjutnya baru lolos. Selang waktu berapa lama tuh? Antara LPDP percobaan itu satu kedua? setahun 2 kali. Setahun 2 kali? Jadi aku habis gagal, nyoba lagi, di cobaan kedua itu lolos. Langsung bisa ya? Ngambilnya ke? Nah, awalnya tuh selinier, ngambil di Jogja. Yang di Jogja itu yang nggak lulus. UGM? Bukan di Win Uinsuka? Suka. Oh. Nah, itu nggak lulus, akhirnya daftar yang beasiswa jenis lain. Nah, itu kaderisasi ulama Masjid Istiqlal nama programnya. Beasiswa lain berarti bukan LPDP? LPDP, tapi programnya itu kan programnya macam-macam tuh, bisa milih. Oh iya. Nah, itu akhirnya keterimanya di situ. Di Jakarta itu? Apa Pak nama kampusnya? Masjid Istiqlal, PKUMI, kampusnya Universitas PTIQ. Universitas PTIQ Masjid Istiqlal, Jakarta. Universitas PTIQ Jakarta. PTIQ Jakarta. Nah, itu gandeng sama Masjid Istiqlal. Oh, Jadi kuliahnya alah. full. Kayak ada di 2 tempat gitu. Iya. Ngambilnya? Jurusan IAT. IAT. Berarti baru terwujud keinginannya di S2. S2 ya, Pak. PAI-nya gimana? PI-nya ternyata include kok nanti. Kalau Include ketika IAT itu. Bahasan utamanya justru ada di Quran kan. Jadi pas S1 itu pandangan secara umum ya, agama Islam gitu. Terus Spesifik. pas S2-nya Dilebarin justru. Oh, malah dilebarin. Dilebarin. Karena yang dibahas bukan cuma pendidikan. Gitu. Terus ini Mbak ya, di Jakarta. Nah, tadi kan di awal-awal kita nyepil Mbak ya. Kita kedatangan tamu yang kuliahnya di Maroko. Loh ini kok S2-nya di Jakarta? Oh, belum selesai. Jadi ternyata Mbak Nikila itu pas kuliah di Masjid Istiqlal. Ya. PKUMI. PKUMI. PKUMI di dekatnya Masjid Istiqlal itu. Berkesempatan mendapatkan kayak apa ya Mbak ya? Kayak kuliah singkat gitu. Kuliah singkat kerjasama internasional. PKUMI dengan Kedutaan Maroko. Kedutaan Maroko. Nah ini yang membuat Mbak Nikila itu bisa go internasional dalam dunia pendidikan. Nah ini menarik ini. Kita perlu bahas gimana sih pengalaman atau perbedaan yang mencolok tentang pendidikan di Indonesia dan di Maroko itu perbedaannya apa aja gitu. Itu Okay. pengen kita gali gitu Mbak. Sama Kementerian Wakaf Maroko, bukan kedutaan. Oh, kerjasamanya tadi. Kerjasamanya sama Iya, itulah gak paham aku. Nah, jadi Kementerian Wakaf itu kementerian terkaya di Maroko. Kementerian Wakaf. Terkaya di Maroko. Jadi yang aku di tempat yang short course itu benar-benar semua mahasiswanya ribuan itu gratis dikuliahin, dan semua anak Maroko yang kuliah di situ yang dapat kesempatan belajar di situ itu nanti langsung kayak jadi PNS gitu. Enak yo. Iya, tapi persyaratan masuknya kalau buat cewek itu minimal hafal setengah Quran. 15 juz. 15 juz. 15 juz kan? Dan uniknya orang Maroko itu kalau hafal Quran plus nulisnya. Jadi namanya kutab. Aku kalau nulis bisa Mbak, 15 juz. Nggak lihat ya? Kan nggak hafal. Nah itu. Terus yang paling ketara ya. Kalau kita kan kayak tadi aku misalnya ngampus, itu mungkin ada yang nggak boleh nanya dulu, ada yang kelasnya disetting dikasih pertanyaan biar nanya, terus pematerinya udah tahu mau jawab apa, biar dapat nilai bagus. Terus ada lagi yang mungkin males-malesan ya, temennya yang ngerjain dia cuma numpang presentasi, ada kan yang kayak gitu biasanya. Sama kayak sini. Atau bikin makalah tapi makalahnya ternyata kayak clipping, cuman copy paste. Oh. Nah itu kan ada juga tuh. Bentar Mbak. Jadi dari awal dulu itu kan S2 4 semester ya? Itu pas di Marokonya semester keberapa? Semester 4. Semester 4? Sekarang banyak semester? Semester 5. Semester 5? Oh, berarti pas semester 4 sekalian harusnya kan garap tesis itu ya? Iya. Pas itu terbang ke Maroko. Selama berapa Mbak?
3 bulanan. 3 bulan di Maroko guys. Jadi 3 bulan ini kita gali mungkin ya. Awal berangkat itu tahun berapa? Awal berangkat itu Oktober tahun kemarin ini. 2025? Iya, Oh, berarti baru ya? baru. Pulangnya Desember. Gak berdampak itu konflik Iran Israel gitu? Iran kan baru. Oh baru ya? Belum puasa kan? Israel Palestina Enggak kena. aman ya? Aman. Nggak lewat jalur itu? Lewat atasnya Mesir doang. Oh, sih dah. Maroko itu termasuk negara barat apa Afrika, Afrika ya? berbatasan sama Spanyol. Portugal? Iya, dekat. Spanyol, Portugal. Mata ya? Di Maroko selama 3 bulan. Perjalanannya berapa mbak itu mbak? Perjalanannya berangkatnya 6 kali 2. 12 jam? Ditambah 2. Karena transitnya nunggu 2 jam kan. Bismillah, kesel pokoknya. Oke, hal pertama yang membuat sampean niku kayak kaget atau kayak wah gitu di Maroko ya? Nyapa. Hah? Nyapa. Menyapa. Oh, menyapa. Emang kenapa menyapa? Setiap menyapa itu orang sana selalu assalamualaikum, selamat pagi, gimana kabarnya? Wis. Dijawab nggak dijawab? Selamat pagi dalam bahasanya tapi. Iya, bahasa Arab. Oh, bahasanya Arab. Bahasanya Arab. Jadi sabul khair, kaifahalukum? Bi khair gitu. Aku Pasti yang ngerti assalamualaikum, gitu. sabul khair, kaifahalukum. Itu sambil lewat belum dijawab juga biarin aja. Oh, cuek lah pokoknya aku nyopong. Tahu gitu. balas suara karepmu. Kadang juga kayak kepo banget gitu sama kita. Mungkin karena kita orang Asia yang pertama kali ke situ kali, yang wajahnya Cina banget gitu. Oh, Karena kan Arab banget kan di sana. mancung-mancung mbak ya? Arab, India sama Afrika. Mancung-mancung tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, Ya ya. agak insecure sama ke sana enggak? Enggak, Enggak sih ya. Aman ya. aman. Nah, kayak gitu. Jadi termasuk orang-orang yang ramah di sana. Banget. Kalau Indonesia loh terkenal orang yang termasuk negara ramah ya. Tapi Lebih parah Maroko. parah Maroko ramahnya. Ramah banget. Bahasa Indonesia. Terus kita mau nyebrang jalan tuh yang bikin kaget lagi ya, mau nyebrang jalan. Berhenti mereka. Siapanya? Orang yang ngendarin mobil pun. Kenceng langsung. Kenceng set. Kita lewat. Kecuali di jalan besar ya, jalan utama enggak. Tapi kan di trotoar mestinya ya. Nyebrang beneran nyebrang tuh mereka berhenti. Gitu. Silahkan. Mungkin ya tabrak suwen ya. Nabrak karpe dhewe ya. Terus fun fact-nya lagi, mereka tuh ternyata minim bahasa Inggris. Bisanya Arab, kalau enggak Prancis justru. Waduh, Prancis yang mbak. Iso sampean iso. Enggak bisa. Berarti Prancis mayoritas tuh apa ya? Bonjour itu kan. Arab. Bahasanya masa yang debar gitu loh. Apa gitu? Rusia. Oh Rusia ya, beda. Rusia ini Khabib Nurmagomedov ngerti ini. Iya. Berarti aku kan ya persiapan mbak ya. Apa jenenge? Ternyata Maroko itu 90 sekian persen itu Islam ternyata. Semuanya Islam. Karena wajib Islam? Wajib Islam. Pimpinannya khalifah berarti? Pimpinannya ya. Bukan khalifah sih, bilangnya amir. Raja apa? Pimpinannya raja, rajanya juga mufti. Rajanya Mufti Jama'i. Jadi ketua MUI itu raja. Oh, langsung gitu ya. Jadi bisa jadi fatwanya itu jadi landasan hukum negara. Ada fun fact yang lebih serem lagi sih. Apa tuh? Cowok nggak ngasih nafkah cewek di penjara. Muter ya. Rawani Rabino. Banyak nggak nikah. Akhirnya nggak berani banyak. Berarti ya Allah. Iya. Tapi kayaknya di sana kan lapangan pekerjaan daripada sini kan lebih. Nah, ini yang lebih longgar seru ya. lagi. Banyak S2 sama S3 nggak dapat kerjaan. S2 sampai S3 Nggak dapat kerjaan. di Maroko nggak dapat. nganggur. Kayaknya di sini juga, Mbak. Bahkan orang yang mau S2 atau S3 kadang dibatasi saking karena negaranya nggak bisa ngasih kerjaan. Berarti karena Mbak, standarnya orang sana itu udah tinggi-tinggi berarti. Nah, tapi buat yang kuliah ini tadi nggak keterima di Maroko, keterima di luar negeri kerjanya. Saking majunya negara ya. S2, S3 wis kayak cah lulusan SD lah cara kene paling ya. Maroko luar biasa. Di ujung barat
benua Afrika ya. Deketnya Portugal, Spanyol. Cristiano Ronaldo mungkin pernah ke sana. Punya hotel mewah. Siapa? Cristiano Ronaldo Di Maroko? di Maroko. Toh, bener toh? Tahu Ronaldo. Jadi, itu ya. Pertama kayak masyarakatnya ramah-ramah. Yang kedua, nyebrang jalan ya 90% aman lah ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin yang bermasalah kan kelihatannya cowok terus ya. Itu di mata cewek, Mbak. Maksudnya kayak kekerasan, pemukulan, pembunuhan, iya nggak? Iya mungkin ya. Dominannya gitu. Dominannya kan cowok. Kalau di Maroko kebalikannya bisa jadi ceweknya lebih cerewet, cowoknya lebih sabar. Iya. Bayangin aja harus nafkahin segitunya, itu ceweknya masih suka ngomong, terus suka beli-beli, suka perintilan-perintilan, suka makanan-makanan yang aneh-aneh gitu. Berarti itu pun kalau nggak diberi sama cowoknya masuk penjara? Iya. Meskipun itu bukan kebutuhan primer? Iya. Repot. Aja neng kono cah lanang ya. Neng kene Indonesia wah aman. Karena kan secara definitif ya, nafkah istri itu bukan kebutuhan rumah tangga. Nafkah istri itu jajannya istri. Nah, nggak jadi pengen ke Maroko aku, Mbak. Awalnya tadi pengen. Iya, makanya sebenarnya cowok kalau di Mesir atau di Maroko katanya sih banyak nyari cewek Indonesia karena sabar mau masak. Oh, gitu ya. Kalau di Mesir parah lagi malah kekerasan itu dilakuin cewek. Oh, di Mesir. Kekerasan loh, fisik loh. Apa cewek berotot? Enggak. Ora ya? Yang jelas gede-gede. Oh. Iso ngono ya? Iya, iki ya for your information lah ya. Data baru, informasi baru dari luar negeri. Itu terkait awal kulturnya ya, kultur yang paling mencolok. Ada lagi mungkin, Mbak? Ornamen terus kebiasaan di kelas. Ini yang paling beda banget, makanya kenapa tadi aku bridgingnya tuh kondisi kelas kita kayak gitu di Indonesia beda banget sama di Maroko yang anaknya kritis-kritis. Gimana caranya aku bisa debat dengan dosen? Jadi punya kesempatan ngobrol dan debat tentang ilmu, itu mereka seneng banget. Tapi ada kemiripan, Mbak. Di mana? Di sini itu sebenarnya kritis-kritis. Di mana? Gimana caranya saya bisa pulang lebih dulu? Gimana caranya saya nggak masuk tapi nilainya tetap A? Gitu. Di sana itu nggak ada dosen, tetap di kelas. Kebayang nggak? Ya kalau di sini enggak sih, tapi kalau di sana mungkin ya oke lah. Ya maksudnya kita aja yang orang Indo di sono kayak gitu kayak ya ampun gitu. Wah, ada dosen loh kadang masih ditinggal kantin. Iya kan beda banget maksudku. Iya. Oke, berarti udah masuk ke pendidikan sekarang mungkin ya. Selama 3 bulan, cukup nggak sih? 3 bulan itu? Apa sampean merasa kurang atau udah merasa cukup itu di sana? Jadi rasanya tuh kalau 3 bulan tuh baru kenalan aja. Cuman karena dosennya tuh beneran ramah, ngasih kita kesempatan buat nanya apapun. Jadi kita sempet tuh nyari tahu apa yang kita pengen tahu aja gitu. Kalau kondisi kelas, metode ajarnya gimana, Mbak? Kayak ngaji kitab. Bener-bener kitab-kitab induk. Jadi kalau kita kan Imam Syafi'i gitu misalnya, kita kan belajarnya dari murid-muridnya tuh, kitab-kitab murid-muridnya gitu, atau kitab-kitab yang orangnya terafiliasi dengan Imam Syafi'i. Nah, tapi kalau di Maroko tuh kitab induk karangan Imam Syafi'inya langsung dikaji. Oh iya. Berarti radek ngaji nahwu sorof ngono ya. Udah bisa bahasa Arab semua yang masuk. Allahu Akbar. Oh iya. Wis iso bahasa Arab, Bos. Jadi gak perlu ilmu alat. Langsung ngaji kitab. Dan itu muridnya yang baca. Kuliahnya gitu. Iya. Nah, karena kok malah mirip pesantren gitu ya? Pesantren tapi dia modern. Misalnya dia bahas makalah gitu atau seminar. Kalau kita kan campur barat gitu ya. Misalnya aku Quran nih kan. Di Maroko tuh nggak nerima hermeneutika. Sedangkan di Indonesia itu nulis tafsir itu pakai hermeneutika. Paham berapa? Hermeneutika. Hermeneutika itu sebenarnya ilmu yang awalnya dari sastra. Timbulnya tuh dari bahasa. Jadi kritik gimana ya? Tentang bagaimana sesuatu itu dipahami. Oh. Jadi transfer knowledge itu pakai kacamata hermeneutika, memahami ala hermeneutika gitu.
Anggaplah saya paham lah ya, lanjut lah. Anggap saya paham lah ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya timbulnya dari barat awalnya, buat ngeritik Injil dulunya. Oh, berarti kitab sucinya dikritik. Dikritik, Makanya dicari celahnya. ada Mbak ya, Injil itu kayaknya ada revisi-revisian ya? Iya, nah, itu dulu awalnya dari hermeneutik, seingatku gitu ya. Terus dipakai kan sama yang orang di Indonesia ini. Nah, sedangkan di Arab itu karena sifatnya mengkaji Quran itu bagian dari ibadah ta'abudi itu, dia nggak nerima. Dia punya keyakinan bahwa Al-Quran itu harus dikaji dengan ilmu yang memang layak untuk mengkaji Al-Quran. Dan hermeneutik itu dianggap tidak layak. Ada penolakan lah ya, awalnya. Enggak, memang sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi tanpa hermeneutik mereka kritis gitu. Kenapa Quran ini nggak sesuai nih ajarannya sama realitas hidup? Nah, ketika nggak sesuai dengan realitasnya, Quran itu dikaji untuk diceramahkan. Kalau di Indonesia dikaji jadi makalah kan. Yang ceramah belum tentu tahu ngaji. Yang penting lucu biasanya kan. Oh, iya. Jadi ceramah budal pengajian balik di sini apa? Bu pokoknya lucu ya ini. Nah, biasanya lucu, ya kan? Hiburan jatuhnya kan. Yes, lumayan hiburannya orang ndelok dangdut yang joget-jogetan utuh-utuh kan, Mbak. Tapi kan ada ajaran ya, Mas. Kayak yang akhirnya nanti di situ timbul kayak patriarki, kayak misalnya istri yang hormat sama suami itu yang nurut. Nurutnya kayak apa? Itu kan penafsiran yang nonton. Jangan-jangan apapun jelek nggak jelek diturut. Padahal kan yang harusnya diturut itu yang bagus aja kan. Iya. Nah, itu kan miss kadang di ceramah-ceramah. Belum tentu yang ceramah bisa ngaji lagi. Kan penceramah. Makanya. Yang penting bisa ceramah. Oh iya. Berarti lebih apa ya? Sistemnya mirip kayak pondok pesantren. Pondok pesantren. Pengajian kitab, kiainya. Yang Muridnya baca banyak banget. kiainya apa santrinya? Santrinya ditunjuk siapa yang Kamu baca gitu. Berarti kalau di pesantren itu sorogan ya? Oh, nggak tahu. Oh iya, sorogan itu baca terus dibenerin kiainya gitu. Nah, itu semuanya nyimak. Nah, di akhir nanti boleh tanya jawab. Boleh debat. Atau ada soal di kampung gitu. Kayak cerita-cerita hadis zaman dulu. Yo. Kayak ada masalah, ditanya ke Nabi. Gitu ya. Itu masih ada tuh. Berarti Kok kenyataannya beda gitu. Atau misalnya di kitab ini tertulis gini, tapi di kitab lain begini, yang benar yang mana gitu. Syekh apa dosen? Syekh. Mister apa? Syekh. Syekh ya. Dosennya tuh syekh tahapannya udah. Syekhnya itu berarti cuma ngawasi lah ya. Ngawasi sama ngecek itu ya. Ngecek. Terus kalau ada misalnya bacaan itu perlu didalemin. Diulas ulang sama syekhnya. Diulas yang dalam gitu. Terus habis itu sesi tanya jawab. Oke. Itu ngelebihin batas kelas biasanya boleh. Maksudnya apa ya? Ngelebihin waktu itu biasa aja gitu. Wow, demo di sini, Mbak. Iya, itu. Terus misalnya nggak puas nih, kita boleh chat dosennya. Bebas, kalian mau nanya mau hubungin saya boleh. Oh, gitu ya. Dan yang lucu misalnya ada dosen selanjutnya, dosennya protes, ini kelas saya nggak boleh diminta. Oh. Itu dosennya semangat, muridnya juga semangat. Bayang. Tapi ya. Nggak ada lowongan pekerjaan, bukannya memutuskan semangat mereka buat nyari buat kuliah, tapi mereka makin semangat kuliah. Padahal kalau dipikir-pikir sulit ya. Sulit. Di sana itu ya. Sampai S2 S3 tuh nge-grab biasa aja. Oh, S2 S3 nge-grab. Ini S1 ya gengsi, Mbak, nge-grab. Makanya itu kayak kok bisa ya kita kayak gini di sana kayak gitu. Menurut sampean positif yang mana? Iku yang penting halal toh, Mbak. Nah. Daripada di penjara itu. Mending nge-grab kalau di Maroko. Terus ada lagi kan benefitnya orang tuh kalau berpendidikan. Anaknya bisa dilatih untuk dididik dengan baik. Oh iya. Sampean lihat deh teman, mungkin kalau ada teman yang lulus SD doang, sampean kebayang nggak jadi anaknya? Nggak mau. Diomelin pasti, yakin aku. Cara mentalnya mungkin belum kebentuk ya, teman-teman ya. Kan kalau lebih tinggi pendidikannya pasti dibilangin baik-baik. Tapi coba lebih rendah, kalau nggak diomelin diabaikan. Makanya ada kayak makalah lebih ke ibu mungkin ya. Al-umum madrasatul ula. Jadi ibu itu pendidikan pertama di rumah tangga. Nah, itu di Indonesia yang tersebar itu. Di Maroko kebalikannya, ayah.
Al-Abu Madrasatul Ula di sana ya. Bukan. Apa? Ayah itu masuk dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya. Maka dia yang harus menopang. Jadi ngomong ibunya persanaknya gitu. Iya. Kenapa? Karena qawwam. Iya. Qawwam itu secara tafsirnya gimana, Pak? Qawwam itu lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kuat, dia harus mengayomi. Dia yang harus, istri itu kan apa ya, sensitif, Sensitif. gampang marah-marah, Heeh. gampang protes, Heeh. terus nggak stabil emosinya biasanya. Maka karena dia serentan itu, suami yang harus ngerangkul, Rangkul. memeluk Ini berat banget ya, Mbak. Jadi laki-laki di Maroko. banget. Presentasi antara laki-laki sama perempuan di Maroko kira-kira laki-lakinya 10% itu. Enggak betul. Nggak nanya yang Enggak tahu itu. ya. Oke. Udah dibebanin finansial, Memimpin. ora nguayain nafkah di penjara, Lek. Mimpin keluarga. Dan mengajari, mengayomi. Tapi perceraian, angka perceraian Ada, tetap ada. tetap ada. Tetap ada. Karena kan nggak semua orang Maroko juga kuliah kan. Oke. Ada yang tetap nggak mau kuliah dari negara. Oh, fun fact-nya juga ternyata banyak ganja. Ada kota tertentu yang di situ tuh, misal di Rabat itu, di ibu kotanya, itu serapi itu gitu. Tapi tetap ada kasino. Oh. Kebayang nggak? Oh, negara yang hampir 100% Islam tapi Ada kasino. ada kasino. Bar itu ada. Bar. Ladang ganja. Paling kalau di kita kan rokok, di sana Legal. ganja, legal buat apa? Medis. Medis, kosmetik mungkin ya. Nggak tahu kalau medis legal. Karena kalau di Islam kan hukumnya buat medis kan yang boleh. Iya. Bisa jadi boleh, bukan boleh. Kayak mabuk gitu, Mbak. Memabukkan ya ganja. Kan tahu rasanya sih. Kok Penasaran. Iya, Mbak. Oke, aku sekilas tentang apa jenenge? Pendidikan apa jenenge? Maroko. Kultur yang ada di Maroko. Keseharian di sana gimana? Tadi loh yang menurutku menarik itu ketika di sana itu sudah sulit cari kerja S2, S3, tapi orang-orangnya tetap semangat untuk belajar. Punya effort lah untuk belajar. Meskipun nanti sulit cari kerja. Kira-kira yang membuat mereka itu seperti itu, yang pertama tadi kan pendidikan keluarga, Mbak ya. Itu misal diaplikasikan di Indonesia itu bisa nggak sih kira-kira menurut Mbak? Kurang bisa karena gini, di Maroko itu semakin kamu kompeten, semakin kamu dihargai. Di kita belum tentu. Kalau di kita itu semakin kamu kaya, semakin kamu dihargai, banyak kan gitu. Ukuran kesuksesan adalah Kaya. kekayaan. Nah itu makanya orang itu banyak yang nggak mau kuliah. Kenapa? Ngejar kaya. Mending aku kerja daripada aku sekolah. Toh sama aja dia udah S2 misalnya, jual gorengan gitu kan, jual gorengan. Apa dia kuliah ujung-ujungnya jual minuman? Oh, dia kuliah ujung-ujungnya pengangguran. Padahal kalau dihitung-hitung, orang yang pendidikannya tinggi sama pendidikannya rendah, suksesnya yang banyak yang mana? Pasti banyak yang berpendidikan. Nah, relate banget, Mbak. Oke, tepuk tangan. Gue di grup bikin gitu thumbnail ya. Oke. Soalnya gini, Mbak, mesti saman sering denger ya. Kuliah itu cuma membentuk mental karyawan. Menurut sampean gimana? Di Indonesia loh ya. Jadi kuliah itu sekarang kayak udah mengalami pergeseran nilai gitu. Yang dulunya itu memang buat ngasah intelektual supaya lebih kritis, bisa berpikir gitu ya. Tapi sekarang kayaknya udah dimasukin industri. Jadi teman-teman itu kuliah supaya nanti bisa masuk ke perusahaan. Jadi kuliah untuk jadi karyawan. Itu bener gak? Kalau menurut pandangan sampean gimana pernyataan kayak gitu? Kalau menurutku salah ya, karena Masalah. bisa jadi orang-orang yang kayak gitu tuh orang-orang yang itu tadi udah terstruktur, dia ngejar job apa, ngejar kerjaan yang mana. Jadi dari orangnya sendiri. Dari orangnya sendiri. Tapi ketika misalnya kita punya lingkungan yang bagus, kita punya visi, terus kreativitas, terutama kita punya apa ya, semacam inovasi. Kayak inilah ya. Nah, kayak ini kan bagus ya termasuk sebenarnya. inovatif ini ya. Nah, itu tuh kita bisa bikin apa ya? Kita tuh bisa jadi agen of change. Agen untuk perubahan yang lebih baik sedikit demi sedikit. Wis. Gitu. Slogan yang umum keluar ya, Agent of Change. Mahasiswa. Agent of Change.
Tapi tanginnya kawanan rasido perubahan ya. Nah, itu kan bukan salah mahasiswanya dong. Salah individu yang bangun kesiangan. Iya. Nah, ya enggak sih? Bukan salah kampus dong kalau kayak gitu. Nah, tapi kenapa sih oknum Mbak ya? Tapi kenapa? banyak tapi Mbak. Iya yang menunggu. Ya emang gak kelatih Ya disiplin. kayak kameramen kan termasuk. Nah, itu kan sebenarnya karena apa ya? Karena nggak kelatih disiplin dari awal kan. Iya kayaknya itu sih. Bayangin nggak orang yang aku bilang tadi, dia kuliah, dia magang, dia berkarya. Sesibuk apa kesehariannya? Wah, perako berngentut lah gampang aneh. Bayangin aja, dia misalnya kuliah biaya sendiri gitu. Belum lagi dia dapat beasiswa dan dia masih berkarya, itu dia menghasilkan dapat beasiswa. Bayangin, double funding kan, double pembiayaan, dapat duitnya dia. Jangan kan ngelakuin Mbak, bayangin itu semua tiki. Tapi ada orang yang kayak gitu. Iku wah gila-gilaan, manajemen waktunya luar biasa ya berarti ya. Biasanya aktif dari SMA, makanya aku bilang nge-build kalau bisa tuh dari SMA. Sama-sama waktunya itu tetap 24 jam tapi Dia lebih produktif. Produktivitasnya beda. Baina sama iwas sumur saat pokoknya. Gitu. Oke. Jadi tetap kembalinya ke diri kita sendiri. Tapi di kita memang lingkup sekitarnya itu belum mendukung buat kita hidup kayak gitu kadang. Misal aku mahasiswa berprestasi, belum tentu kok aku dapat izin dari kampus, belum tentu kok kampus membiayai, padahal ketika aku menang kampus yang dapat nama baiknya. Nah, itu berarti kebayang nggak? Sisi lain berarti Itu sisi lain pendidikan kita emang jelek. Anak misalnya SMA doyan emang jelek ya. doyan main basket gitu misalnya, tapi sama sekolahnya karena nggak ada biaya, ketika dia mau lomba kemana dia nggak punya duit, akhirnya nggak jadi lomba. Itu banyak. Tapi ketika ngumpulin duit misalnya dia menang, pialanya diminta sekolah, itu biasa kayaknya di kita aja kejadian. Gitu ya. Itu dark side-nya pendidikan ya. Terus misalnya kita di kampus sebenarnya pengen kritis, pengen berkembang, ternyata dosennya nggak kompeten. Kenapa dosennya nggak kompeten? Banyak tugas-tugas di luar ngajar, laporan, nulis, pengabdian masyarakat. Kadang ada side hustle ya, maksudnya kayak gitu. kerja sampingan gitu. Bukan kerja sampingan, itu kewajiban dosen. Itu yang wajib-wajib tok ya. Nah itu dengan kayak gitu dia nggak sempat ngembangin diri. Sampean kebayang nggak? Jadi dosen nggak ngembangin diri, sedangkan mahasiswanya pengen berkembang. Yang ada dosennya kritis, yang ada mahasiswanya kritis, dosennya lari. Oh iya. Sampean pasti pernah nemu ada dosen-dosen tertentu yang susah diajak bimbingan. Ada dosen-dosen tertentu yang seakan-akan sulit banget ditemuin. Itu emang sulit apa sok sulit ya Mbak? Sebenarnya. Sok sulit. Karena kalau pintar dia akan suka. Karena bebannya kan tadi kan. Dan kalau dia pintar pasti dia suka ada mahasiswanya yang kritis, pengen tahu sesuatu dan dia bisa ngasih tahu. Itu kan lebih manfaat juga kan. Oh ya. Jadi salah satu problemnya dosennya sendiri nggak pintar. Pendidiknya sendiri itu nggak kompeten. Banyak tugas administrasi mungkin ya. Yang mungkin membebani dosen, akhirnya dia nggak sempat ngembangin diri. Kalau di Maroko emang nggak seperti itu dosen. Sehnya itu ada beban dosen, laporan gitu, dituntut jurnal gitu. Itu bukannya sama? Kita nggak sempat nanya sih. Cuman karena itu tadi orangnya kan sangat antusias ya buat belajar gitu. Jadi tanpa disuruh bisa jadi beliau tuh udah seneng. Karena kan bakal ditanya mahasiswanya tadi kan. Dia akan didebat mahasiswanya dan dia siap didebat. Nggak ada kan mental dosen kayak gitu. Wah ini, aku tuh punya teman Mbak. Dia itu kuliah di salah satu kampus Kediri. Ya ada lah. Kritis emang orangnya, orang Madura swasta ini, Probolinggo. Ya sekono lah Probolinggo, Bondowoso. Kritis, pinter, jurusannya tafsir juga kayaknya. Jadi sekali waktu itu dia diskusi lah di kelas. Setelah diskusi disimpulkan sama dosen, dia nggak terima Mbak. Dicecar terus sama dia, sampai dosennya itu kelakep. Mati kutu lah gampangannya. Gak bisa jawab, merasa direndahkan sama mahasiswanya. Sampai akhir semester nyata, meskipun dia aktif, dia diskusi, nilainya C.
meme. Wah, langsung. Apa berhenti. coba yang diincar biasanya? Nggak punya adab. Nggak punya adab. Tapi kan dunia pendidikan, Bos. Emang harusnya tempat berkembang kan? Alah, iya. Nah, tapi lingkungan pendidikannya belum mendukung. Itu loh jeleknya. Padahal menurutku jadi dosen itu ya, misal nggak bisa, oh saya belum tahu nih topik yang ini. Tapi kan gengsi kalau gitu, ya kan? Sayangnya banyak yang gengsi. Padahal harusnya coba kamu ke ruangan saya, diskusi, nulis bareng. Lebih enak mana? Ya itu. Nah itu, lingkungannya belum mendukung. Dosen semacam itu muncul dari lingkungan sebelumnya yang memang belum mendukung juga berarti. Iya. Terus satanic circle akhirnya. Nah, bukan satanic circle. Ketika ada orang yang nggak mau, nggak malu dan mau berkembang, sataniknya tuh keputus. Maka sebagai generasi muda ya, kalau bisa kita yang mutus rantai itu. Karena kan agent of change. Agen perubahan. Kalau pengen perubahan yang positif, Berawal dari buang rasa malumu. berawal dari kita sendiri. Berawal dari kita sendiri. Jangan bangun ke Ya, siap. Kita mulai besok ya. Bangun jam 10. Jadi itu tadi kalau pengen berkembang jangan malu. Tapi bukan berarti kamu nggak tahu malu. Tetap ada rasa malunya. Iya. Jangan malu dan jujur. Jujur. Pendidikan penting. Kalaupun nanti nggak di karirnya mungkin ya untuk generasi Selanjutnya yang lebih baik. anak-anak kita Anak-anak mungkin kita. anak kita ya anak-anak kita sendiri lah ya. Ya. Pendidikan jadi nanti bisa mewariskan sikap-sikap yang kayak kedisiplinan tadi di Maroko Mbak ya. Kayak apalagi tadi manajemen waktu yang Manajemen baik. waktu, nasehatin anak lebih baik. Kita bisa menjelaskan ke generasi yang bakalan lebih pintar. Soalnya anak itu kan secara psikologis kan niru ya. Iya. Yang ketika kecil orang tuanya gimana itu ditiru ketika besarnya. Bayangin aja kalau bapaknya mabok, anaknya Ya mabuk ya ganja ya banyak. bapaknya Dukul-dukul. ngerokok, Anaknya ya dokter nggak apa-apa. Loh, rokok itu dulu penemuan awalnya untuk herbal loh Mbak. Iya paham. Tapi maksudku untuk sekarang ini uang buat ngerokok itu mending buat apa gitu. Oh iya. Terutama dari segi sosialnya. Oke. Sebenarnya yang terganggu tuh bukan yang merokok, yang tidak merokok. Jadi melukai hak orang lain sebenarnya. Oke. Jadi itu ya. Mungkin Mbak ya melihat urgensi pendidikan di zaman sekarang itu kayak gitu tadi menurut kata Mbak. Pesan buat teman-teman pemuda-pemuda sekarang mungkin yang kayaknya ngelihat dunia kampus atau dunia pendidikan itu kurang minat, mending kerja ya. Karena kesuksesan tadi ukurannya teman-teman itu uang. Bisa ngubah mindsetnya teman-teman nggak? Pesan-pesan untuk teman-teman. Jadi kalau kamu mau uang, sebenarnya kamu itu harus nyiapin diri kamu pantas mendapatkan uang. Karena ketika kamu itu nggak pantas dapat uang itu, ketika kamu punya uang, uangnya itu akan habis ke hal-hal yang nggak bermanfaat. Jadi yang nikmatin uang itu nanti orang lain. Uang itu ada di kamu, tapi dia nggak sampai ke anak turun kamu. Jadi akan berhenti di kamu aja. Cepet bangkrutnya. Berarti apa ya? Tapi ketika berpendidikan, kamu itu bisa nerusin sampai generasi-generasi selanjutnya. Percaya nggak percaya? Guys, kuatin kapasitas diri dulu supaya kamu itu pantas untuk beruang. Gitu. Jadi kalau kamu nggak memantaskan diri untuk beruang, tapi uangnya udah datang kepadamu, ucul. Wah, jadi uang lewat tok wes duit panas lah ya, duit panas. Duit panas. Karena mentalnya orang dadi. Jadi pentingnya pendidikan untuk dunia karir mungkin itu ya. Ya belum tentu langsung S1, S2 itu langsung bisa dapat kurs sukses, tapi seenggaknya ada wadah dulu ya Mbak ya. Iya. Wadah untuk sukses. Itu kuncinya di situ Mbak ya. Tuh teman-teman. Jadi tetap penting di zaman sekarang itu pendidikan. Karena kalau kamu cuma ngejarnya uang, ya gimana ya? Akan terasa hampa dan
mudah banget hilang. Tapi kalau udah kita mempersiapkan wadahnya, uangnya datang berapapun atau bukan uang lah, kesuksesannya datang kapanpun, dimanapun, besarnya seperti apa, kita udah punya wadahnya. Dengan cara apa? Mempersiapkan diri. Lewat Investasi, ilmu, dan juga kejujuran itu tadi. Oke. Investasi terbaik memang investasi leher ke atas ya. Pendidikan. Ya mungkin itu menginspirasi sekali dari Mbak Nikila. Mbak Nikila ya. Terkait perjalanan pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMA, mondok sampai S1, kemudian terinspirasi cari beasiswa di Jakarta, sekarang udah merasakan gimana euforia belajar di Maroko ya Mbak ya. Jadi tetap merasa pendidikan itu penting, nggak bisa disepelekan. Kalaupun nggak untuk karir, untuk generasi kita selanjutnya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk podcast teras kita malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Kalau yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Insya Allah terus berkembang, teras kita terus berkembang. Dari sekarang 1 juta subscriber menuju ke 20 juta subscriber ya. Wah, amin. Oke, mungkin itu dari saya sebagai first time host ya, dan juga first time narasumber. Kita sama-sama baru, mungkin banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.